Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Risnawati dengan akronim 149. Halo teman-teman, di sini saya akan menceritakan dongeng tentang angsa bertelur emas dan penyihir jahat. Seorang gadis cilik hidup sebatang kara di sebuah desa. Yang ia miliki hanyalah seekor angsa mungil yang cantik peninggalan kedua orang tuanya. Seiring berjalannya waktu, angsa dan gadis kecil itu semakin tumbuh besar. Sehingga hari saat angsa bertelur, gadis cilik itu terkejut karena angsa tidak bertelur seperti biasa, melainkan bertelur sebuah telur emas. Mengetahui angsa miliknya dapat bertelur emas, gadis cilik itu sangat senang. Ia pun menjual telur emas itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hari, gadis cilik dan angsanya bertemu dengan seorang pengemis. Ketika itu, gadis cilik hendak menjual telur emas yang akan digunakan untuk membeli makanan. Saat melintas pengemis itu, gadis cilik sangat iba. Ia pun memberikan telur emasnya kepada pengemis. Pengemis sangat berterima kasih pada gadis cilik itu. Beberapa hari kemudian, saat gadis cilik berjalan-jalan dengan angsa miliknya, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang menangis. Gerobak miliknya rusak parah karena ditabrak sekumpulan domba. Gadis cilik yang merasa iba memberikan telur emas miliknya pada kakek tua itu untuk membeli gerobak yang baru. Cerita gadis memiliki angsa bertelur emas tersebar sehingga ke penjuru negeri. Seorang penyihir jahat yang mengetahui tentang telur emas itu pun berniat mencari tahu. Penyihir jahat pun menyamar menjadi seorang nenek. Saat melihat gadis cilik dan angsanya lewat, ia memanggil gadis cilik itu. Gadis cilik yang cantik dengan seekor angsa, sudikah kira kau membantu nenek? Cucu nenek sedang sakit dan membutuhkan obat, ujar penyihir jahat berbohong. Baiklah nek, aku memiliki 1 telur dan dapat nenek gunakan untuk membeli obat serta makanan. Semoga cucu nenek lekas sembuh ya. Gadis cilik pun berlalu. Saat penyihir melihat telur angsa pemberian gadis cilik itu benar-benar terbuat dari emas, ia merasa tidak puas dengan hanya memiliki 1 telur. Ia menginginkan lebih banyak telur emas dari angsa itu. Penyihir jahat itu pun merencanakan sesuatu. Ia ingin mencuri angsa milik gadis cilik. Saat malam, penyihir mengedap-edap ke rumah sang gadis untuk mengambil angsa. Gadis cilik yang tengah tidur pulas tidak menyadari bahwa angsanya akan dicuri. Namun angsa mengetahui bahwa ada seorang penyihir jahat yang hendak membawa pergi dirinya. Angsa itu melepaskan beberapa bulu dari tubuhnya, sebelum akhirnya penyihir membawanya ke dalam hutan, ke tempat tinggal penyihir jahat. Saat penyihir tiba di rumahnya, ia menyuruh angsa itu untuk bertelur. Angsa pun bertelur, namun alangkah terkejutnya penyihir saat melihat telur yang keluar bukanlah telur emas. Telur yang ia terima hanyalah telur biasa. Bahkan saat ia membuka cangkangnya, telur itu adalah telur busuk. Penyihir yang marah mengetahui angsanya tidak bertelur emas, memaksa angsa untuk terus bertelur. Namun, tidak ada 1 telur pun yang merupakan telur emas. Semua telur yang dikeluarkan adalah telur busuk. Sang penyihir semakin marah. Ia pun membela perut angsa itu, berharap menemukan telur emas di dalamnya. Namun, penyihir harus menelan kekecewaan karena tidak ada 1 telur pun emas di dalam perut angsa. Saat gadis kecil cilik mengetahui angsanya telah pergi, ia sangat sedih. Ia mengira sahabatnya itu pergi karena sudah tak ingin bersamanya lagi. Ia merasa bersalah karena ia mengira angsa telah lelah bertelur dengan meninggalkan dirinya. Gadis cilik melihat beberapa helai bulu angsa tergeletak. Ia pun mengambil bulu-bulu angsa itu.
Ia menyimpan bulu angsa itu baik-baik karena hanya itu yang dapat mengingatkan dirinya pada angsa yang telah bersamanya sejak lama. Bulu-bulu itu disimpannya di dalam sebuah kotak. Keesokan harinya, saat gadis cilik membuka kotak yang berisi bulu angsa, ia terkejut karena bulu angsa itu sudah berubah menjadi beberapa helai kain. Gadis cilik yang keheranan mengambil kain itu. Saat menyentuhnya, ia merasa seperti tengah menyentuh angsa miliknya. Ia pun menemukan kain untuk menjadikan sebuah baju. Setelah berhasil membuat sebuah baju, ia kembali membuka kotak tempat menyimpan bulu angsa. Alangkah terkejutnya ia karena kembali mendapati kain yang lembut seperti bulu angsa di dalam kotak. Begitu setiap harinya, gadis cilik akhirnya menjadi pembuat dan penjual baju. Karena setiap ia membuka kotak, ia mendapatkan kain yang lembut seperti bulu angsa. Terima kasih.